Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhu fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina innaka waliyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin ya Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu di kesempatan kali ini bersama Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu nafi' dan menjauhi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan untuk live mohon maaf ada sedikit keterlambatan karena ada hal tadi yang sedang dibahas di masjid. Jadi semoga Allah memberikan kita keberkahan dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan jamaah yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang bahaya ujub dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan ilmu kita. Dan sekali lagi, ujub ini begitu berbahaya dan harus diulang-ulang terus, karena sekali lagi penyakit ujub yaitu ketika seseorang terpukau dengan dirinya sendiri, itu penyakit orang-orang berhasil. Atau bukan penyakit orang yang nggak punya ilmu. Justru semakin banyak ilmu kita, justru semakin berpotensi kita ujub. Kalau kita nggak mawas diri, semakin senior kita di sebuah bidang, semakin banyak pengalaman kita, semakin besar potensi kita untuk ujub. Semakin kaya kita, semakin besar potensi kita untuk ujub. Semakin berprestasi kita, semakin besar potensi kita untuk ujub. Jadi ini penyakit unik, bukan penyakit yang ini kan masalah basic. Justru tidak. Justru penyakit ini semakin besar, semakin sukses, semakin banyak ilmu, semakin berkembang, penyakit ini harus terus ditekankan, diingatkan, dibahas, dikaji, dan diulang-ulang. Gitu loh. Ya simpel aja. Ketika hadirin sekalian start menghafal Quran, dan ketika setoran surat An-Nas lupa, ujub apa enggak? Nah, ujub. Ketika setoran Al-Ikhlas kebolak-balik, Qul huwa ahad atau Allah somad dulu ya, mikir ya Allah yang mana dulu, bingung dia. Kira-kira potensi ujubnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Tapi kalau hadirin sekalian sudah hafal 29 juz 2/3, jadi yang belum hafal itu misalnya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Masad, Inna a'tainakal kautsar, Al-Baqarah ke belakang udah hafal semua. Ya, jadi, kan ngafalnya dari awal, misalnya, nggak usah dikomplain lah. Ini kan misalnya, ya Allah baru kritis banget ya hadirin sekalian. Kan ini misalnya hadirin, misalnya. Semua 29 juz 2/3 udah hafal semua, tinggal 1/3 juz aja. Potensi ujubnya besar atau tidak? Besar gitu loh. Besar. Potensi ujub besar. Semakin banyak hafalan kita, potensi ujub semakin besar. Semakin kita mengerti, semakin ujub besar. Ketika kita belajar bahasa Arab dan kita nggak tahu mana mubtada, mana khobar, potensi ujub malah kecil. Mubtada, khobar nggak tahu, gitu. Tapi kalau hadirin udah khatam Alfiyah Ibnu Malik, oh beda. Sudah pernah ngaji Alkitab karya Sibawayh, oh itu beda. Semua demikian. Semua demikian.
Semakin tinggi prestasi seseorang, maka potensi ujub semakin besar. Maka justru semakin kita berprestasi, kita harus semakin ulang-ulang penyakit ini. Karena penyakit ini kalau kita tidak perhatikan, maka dia akan masuk. Dan banyak nama-nama besar telah menjadi korban. Korun, sebagaimana kita katakan. Korun. Kurang top apa? Kaya, cerdas, jenius, hafal Taurat, bacanya bagus, keluarga Nabi Musa alaihissalam, dari nasab, dari kecerdasan, dari kekayaan, dari status sosial, full package, tapi ujub. Innama utitu ala ilmin indi. Semua itu saya dapat, saya. Itu poin. Jadi sekali lagi ini pelajaran mahal bagi kita semua. Hati-hati dengan sifat ini. Hadirin Allah muliakan, dan kita sedang membahas bahwa ujub itu ada bentuk-bentuknya. Kemarin kita bahas bahwa ujub dengan kondisi fisik untuk yang punya, makanya saya bilang kan cocok buat hadirin sekalian ya. Ini hati-hati gitu loh. Jadi yang tampan, yang cantik, yang proporsional, yang atletis dan seterusnya. Yang sehat, nggak pernah sakit dan seterusnya. Jadi yang husnul saut, kalau suaranya bagus, suaranya indah, itu rentan punya peluang besar tengah ujub kalau dia tidak berhati-hati, kata para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, ujub dengan apa? Dengan kekuatan. Ujub dengan kekuatan. Ujub dengan kekuatan, sebagaimana kaum Ad, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang ketiga, ujub kecerdasan. Ketika kita punya kecerdasan, kita punya kemampuan berpikir yang baik, maka itu rentan ujub. Dan sudah kita jelaskan bagaimana masalah dan sedikit obatnya. Dan ini juga penting buat kita bahwa orang yang ujub seperti ini, dia tidak melihat sirah para ulama gitu. Kurang seringkali karena lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Dan lihat bagaimana para ulama itu memiliki logika yang luar biasa. Makanya kan kemarin kita sebutkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bagaimana cerdas dan luar biasanya beliau. Dan beliau menghatamkan kitab apa? Berapa kali? 400 kali beliau selesaikan Al-Wasit. 400 kali. Kitab 9-10 jilid hadirin. Itu luar biasa. Dan Al-Wasit itu dianggap terlalu berat bagi banyak pihak, sehingga Imam Ghazali menulis kitab berikutnya, kitab Al-Wajiz. Itu dianggap berat di level dulu loh. Itu dikhatamkan Imam Nawawi 400 kali dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita punya kecerdasan kayak apa sih hadirin gitu. Di zaman sekali lagi, di zaman dulu itu bahasa Arab itu bukan hanya gundul hadirin. Tapi gundul tuh kenapa dikatakan gundul? Nggak ada harokat kan? Zaman dulu itu bahasa Arab nggak ada titik. Nggak ada titik. Pengen nggak sih nggak ada titik? Jadi kalau kita menulis bait atau sabata atau baitun atau sabata kan sama-sama gitu aja. Dan mereka bisa baca, pengen.
kita baca Quran pakai harokat, warna-warni, salah bacanya. Salah. Padahal udah harokat, warna-warni, masih salah. Subhanallah. Mereka dulu itu nggak pakai titik. Atau bayangin nggak sih baca Quran nggak pakai titik? Nggak ada harokat, nggak ada titik. Bisa baca. Itu. Lalu kita mau sombong apa hari ini? Mau ujub apa? Nggak pakai titik, bayangin. Makanya kan ada cerita apa? Ketika Al-Imam Ad-Daruqutni muda mengkoreksi gurunya ketika gurunya mengatakan bahwa perawi itu adalah Ibnu Hibban. Beliau kasih masukan bukan Ibnu Hibban, Ibnu Hayyan. Kok bisa salah dari Ibnu Hibban dengan Ibnu Hayyan? Karena pada zaman itu Ibnu Hibban, Ibnu Hayyan kalau nggak pakai titik sama nggak penulisannya? Sama. Ibnu Hibban sama Ibnu Hayyan sama, kalau nggak pakai titik ya sama penulisannya. Itu ulama bisa tahu ini bukan Ibnu Hibban, ini Ibnu Hayyan. Siapa yang bisa ujub hari ini kalau kita tahu bagaimana kehebatan ulama kita, gimana kehebatan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, gimana kehebatan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bagaimana kehebatan Imam Malik, bagaimana Imam Abu Hanifah. Gak main-main, itu baru 1-2 orang. Gimana jutaan ulama di level-level tertinggi seperti itu. Apa yang mau kita ujubi sekarang? Gitu. Gak ada udah, kita cetek sekali loh kita. Ulama dulu, kita baca, baru baca, ini belum memahami, belum menghafal, belum sekarang, ini baru membaca. Gak pakai titik, bayangin. Titik gak ada. Udah. Bayangkan. Kita dulu udah apa? Quran, titik, harokat, warna-warni. Itu masih kita tulis Latin. Pas ujian SMA dulu. Lalu yang kita hafalin yang Latinnya itu. Gitu. Saking udah clueless gitu loh. Iya nih. Ini yang ketawa-ketawa nih pengalaman. Terus. Udah pakai Latin, udah semua senjata dikeluarin, masih salah baca juga, masih salah baca. Jadi hadirin yang memuliakan, marilah kita sadari bahwa kita nggak pantas untuk ujub. Berikutnya dijelaskan para ulama Ar-Rabi, al-ujub bin nasab asy-syarif hatta yadhunna ba'duhum annahu yanju bi syarafi nasabihi wa naja abaihi wa annahu maghfurun lahu. Di antara potensi ujub itu ujub menyerang orang-orang yang punya nasab atau keturunan atau keluarga yang tinggi, gitu, darah biru atau orang-orang yang berkelas dan seterusnya. Sehingga sebagian mereka berpikir bahwa dia bisa selamat di dunia dan di akhirat hanya mengandalkan nasabnya, hanya mengandalkan bahwa dia anak si A, anak si B, anak si D, atau cucu si A, cucu si B, cucu si D, dan seterusnya. Dan kalau orang tuanya soleh, pasti dia juga aman. Itu hal yang paling penting. Dan ini keliru. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan sekali lagi perbedaan suku atau perbedaan ras atau perbedaan itu bukan untuk hal negatif. Allah mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berbeda-beda ras, ada kulit beda-beda
itu agar kalian saling mengenal satu yang lain, saling berinteraksi, saling support dan lain sebagainya. Dan Allah katakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan kita ingat bagaimana Nabi SAW memberikan statement ini. Kata Nabi SAW, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi SAW yang mengatakan, lihat ketawaduan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau saja Fatimah, anaknya Muhammad, itu mencuri, saya nggak akan eksekusi. Jangan berbuat. Saya nggak akan eksekusi langsung. Nggak usah A, nggak usah B, nggak usah C. Dan Anda nggak usah khawatir. Saya nggak akan eksekusi. Jadi jangan berbangga-bangga. Ini hal penting. Dan ini jalannya para ulama. Mereka nggak berbangga-bangga dengan itu. Mereka mengedepankan ketakwaan. Salah satu ulama, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, di sebuah forum itu pernah ditanya bagaimana perasaan beliau menjadi cucu ulama, karena kakek beliau ulama juga di era kakeknya. Ditanya, bagaimana perasaan engkau menjadi cucu ulama dan apa aja sih kedekatan dan seterusnya gitu loh. Kedekatan dengan kakek gimana gitu loh. Dan apa kata Syekh Shalih Fauzan? Beliau menjawab pertanyaan itu yang membuat satu ruangan di fakultas waktu itu diam. Dan isi apa yang hadir pada itu bukan orang-orang sembarangan. Ada banyak ulama datang juga pada saat itu. Kata beliau, apa manfaatnya jadi cucu ulama kalau saya tidak bertakwa kepada Allah? Allahu Akbar. Apa manfaatnya jadi cucu ulama kalau saya tidak bertakwa kepada Allah? Diam. Speechless. Diam. Sebuah jawaban yang mind-blowing dan tidak diduga disampaikan oleh beliau pada malam itu. Banyak dari kita tuh nunggu-nunggu jawabannya tuh cerita tentang kedekatan, terus oh iya kakek saya begini, saya ini disayang, saya ini cucu kesayangan. Kan sering kali kita bilang, ya sih ya enggak sih, tapi saya tuh lu nggak bilang apapun, nggak cerita sama sekali. Dan belum sampaikan kalimat demikian. Apa manfaatnya punya kakek ulama kalau saya nggak bertakwa kepada Allah? Pertanyaan berikutnya, minta pertanyaan lain. Hafizahullah ta'ala. Lihat bagaimana ulama yang berusaha menjaga diri dari ujub. Tidak ini. Jadi hadirin Allah muliakan, marilah kita renungkan hal tersebut. Bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Kita punya keluarga besar misalnya, atau ayah kita orang penting dan seterusnya, kalau kita nggak bertakwa, maka kita tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan dan kita camkan bersama-sama. Dan lihat bagaimana para ulama memberikan contoh kepada kita. Allah ta'ala misalnya. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin. Amin. Dan salah satu profil yang sangat menarik dalam bab ini, sosok yang tadi saya sebutkan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau punya, ini buat poin sebelumnya ya, beliau punya banyak buku lah, di antara buku yang terkenal Mulakhas Fikih dalam madhab Hanbali. Lalu beliau ditanya di forum, bisa cerita nggak sih proses penulisan
lalu bagaimana perasaannya buku ini tersebar ke penjuru dunia dan banyak orang mendapatkan manfaat dari buku engkau ya Syekh. Jawabannya apa kira-kira? Pernah nulis buku nggak? Oh nggak pernah. Dan buku beliau kan tersebar di berbagai macam penjuru dunia, dan salah satu buku kontemporer dalam mazhab di dalam masalah fikih dalam mazhab Hanbali. Kata beliau gini, apakah engkau minta, ini seingat saya di forum, fima makna, secara makna beliau kata, apakah engkau meminta aku membicarakan aib-aibku? Gitu bahasanya. Adapun buku saya rasa banyak di antara kalian memiliki dan sudah baca. Tolong dibaca, dan kalau ada kesalahan dikoreksi, dan tolong ingatkan saya jika Anda menemukan kesalahan di buku saya tersebut. Titik. Selesai. Itu luar biasa. Jawabannya begitu. Buku saya banyak kekurangan, pasti ada kesalahan. Nggak ada buku yang maksum. Kata para ulama kan, aballah an ya'sima kitaban ghairu kitabihi. Allah enggan menyempurnakan satupun kitab kecuali Al-Quran. Semua ada plus minus, semua ada kesalahan. Itu makanya beliau katakan, ngapain saya, ini buku banyak pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan, dan kalian punya buku saya, tolong dikoreksi, dan jika kalian menemukan kesalahan tolong ingatkan saya. Selesai. Hafidhallahu hifdzah. Nggak ujub dengan kecerdasan, nggak ujub dengan kepintaran. Padahal buku beliau salah satu rujukan dalam fikih, khususnya fikih Hanbali di saat ini, dan dikaji di beberapa kampus Islam, dikaji, artinya kan diakui, dijadikan kurikulum, Allah Ta'ala misal. Jadi itulah, jadi ujub dalam masalah, hati-hati ujub dalam masalah kecerdasan, dan ujub dalam masalah nasab. Tapi kita lanjutkan. Yang berikutnya, al-ujub bin nasabil umara wa awanihim duna nasabil ilmi wad din. Wa hadha ghayatul jahal. Yaitu ujub dengan nasab keturunan raja atau penguasa dan semua yang berkaitan dengan itu, duna nasabil ilmi wad din, dan selain nasab ilmu dan agama. Jadi ada orang membanggakan kerajaannya atau keningratannya, dan bukan mengagungkan ilmu dan agamanya, dan bahkan merasa bahwa kita ini di atas ulama dan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata para ulama, wa hadza ghayatul jahal, dan ini adalah sebuah kebodohan. Karena sekali lagi ilmu itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jangankan bicara, kita belum bicara tauhid atau bicara hal prinsip. Nabi SAW bersabda, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah subuh, bukan sholat subuh, 2 rakaat sunnah subuh itu lebih besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selesai. Itu poin. Jadi sekali lagi hati-hati dengan ujub tersebut. Lalu yang berikutnya adalah ujub bikathratil adad minal aulad wal khadim wal ashira wal aqarib.
ujub karena banyaknya jumlah keluarga, anak-anak, eh, pegawai atau employees kalau itu perusahaan kita ribuan, pegawainya ribuan misalnya. Atau keluarga besar atau kerabat, atau kalau kajian banyaknya jumlah di majelis taklim, di kajian, kalau kita ujub. Dan ulama mengatakan orang yang ujub dengan jumlah itu persis orang-orang kafir yang Allah jelaskan di surat Saba ayat 35, nahnu aktsaru amwala wa aulada. Kita harta dan anak-anaknya lebih banyak. Gitu. Jadi itu. Jadi kita ini lebih banyak secara harta dan secara anak-anak. Artinya lebih banyak secara members atau lebih banyak orang daripada itu. Kita ini mayoritas, kita banyak. Jadi yang berbangga, yang ujub karena banyaknya itu pada dasarnya orang kafir yang Allah firmankan dalam surat itu. Makanya ketika ada satu dua pihak yang membangga-banggakan atau sempat ujub dengan jumlah pada saat perang Hunain, itu langsung ada kendala di fase awal perang tersebut. Langsung ada kendala. Padahal yang ujub itu bukan Rasulullah SAW, bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, bukan sahabat-sahabat besar, tapi segelintir pihak yang baru masuk Islam ketika Fatu Mekah dan prosesinya. Tapi sekali lagi dampaknya ke seluruh pasukan. Allah berfirman tentang kejadian itu dalam surat At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullah fi mawatina katsirah. Allah lah yang telah memberikan kemenangan kepada kalian di berbagai macam kondisi dan di berbagai macam peperangan. Wa yauma Hunain, dan ingatlah perang Hunain, kata Allah. Ingat dong perang. In a'jabatkum kathratukum, ketika kalian terpukau, ujub disebabkan jumlah pasukan yang cukup banyak pada saat itu. Bayangkan. Dan yang ujub sedikit hadirin. Dan itu newbies, orang baru masuk Islam, bukan sahabat-sahabat yang ini. Tapi dampaknya ke semua. Ke semua. Dan Allah katakan, falam tugni ankum syai'a. Dan jumlah itu gak ada manfaatnya sama sekali. Gak bisa mensupport kalian sama sekali. Allah pakai bahasa yang tajam. Gak bisa mensupport sama sekali. Yang Anda banggakan jumlah itu gak ada. Ini penting. Hati-hati dengan ujub terdengan jumlah. Hati-hati. Karena ini rentan sekali. Kalau misalnya kita punya kajian atau majelis yang datang banyak, jangan pernah ujub dengan itu. Gak ada manfaatnya, kata Allah. Ini pasukan yang di dalamnya ada Rasulullah SAW. Allah mengatakan gak ada manfaatnya. Ya apalagi kita. Dan jangan pernah meremehkan masalah ini. Sudah masuk maghrib. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jamaah yang Allah muliakan, kita sedang membahas ujub dalam masalah jumlah, dan ini hal penting bagi kita. Jangan sampai sekali lagi kita jatuh ke dalam hal ini, dan jangan sampai ada di antara kita di majelis ini membanggakan atau terjatuh di poin ini, karena sekali lagi kita yang paling butuh tentang ini, dan kita membahas ini untuk memperbaiki diri dan bukan untuk menembakkan ke pihak lain sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama seperti Imam Malik, kuntu ata'allamu li nafsi. Dan itu juga yang ditekankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Sulaiman Ruhaili, bahwa dulu para ulama belajar itu untuk menembakkan ke diri sendiri, dan sekarang sebagian justru keluar, dan itu keliru kata beliau. Dan ini pelajaran mahal, jadi hati-hati dengan masalah hati-hati dalam masalah ujub dengan jumlah, apalagi perang Hunain memberikan pelajaran kepada kita. Bayangkan kalau pasukan yang di dalamnya ada Rasulullah SAW, ada nama-nama besar, ada Abu Bakar dan lain-lain, itu tidak ada terkena imbas dari kalimat tersebut. Kalimatnya simpel, dan nughalab yawma an kathra. Kita nggak akan kalah hari ini karena banyaknya pasukan kita. Simple. Nggak banyak-banyak di ini kan. Cuman ngomong demikian aja, kita nggak akan kalah karena banyaknya pasukan kita. Kalimat yang itu tuh bisa merubah peta. Ya kalau itu terjadi, lalu bagaimana dengan hari ini? Kan itu yang menjadi bahan renungan kita, hadirin Allah muliakan. Kalau itu terjadi, bagaimana kalau kita ujub? Sedangkan sekali lagi di antara kita nggak ada yang imannya seperti Umar bin Khattab, nggak ada imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah membangga-banggakan jumlah atau banyak dan seterusnya. Dan itu bukan konsep para nabi dan rasul. Allah berfirman nanti pada hari kiamat, para rasul itu ditanya jemaah. Dan Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 109. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Yauma yajma'ullahu ar-rusul fayaqul madza ujibtum." Hari di mana Allah mengumpulkan para rasul di hari kiamat. Lalu Allah bertanya, "Madza ujibtum?" Bagaimana respon dari umat-umat kalian? Gimana responnya? Positif, negatif?
Kita suka ditanya gitu nggak sih? Gimana respon dakwahnya gitu loh. Gimana kajiannya gitu loh. Ramai nggak yang datang? Suka dengar kalimat-kalimat gitu nggak sih? Gitu. Pulang dari mana Mas Bro? Oh, dari kajian. Bagaimana di sana gitu loh. Ramai nggak segala macam. Kalau kita ditanya gitu jawabannya apa? Hah? Nggak pernah bergaul ya? Ini kan keseharian. Respon, nah, kalau ditanya gitu biasanya responnya apa? Hah? Sampaikan yang sebenarnya. Apa sebenarnya itu? Enggak, kalau ditanya, Masya Allah ini apa? Masya Allah tuh. Masya Allah kan walam yasha lam yakun. Atau melihat ayat ini, apa respon dari para rasul? Ditanya semua Allah, gimana respon dakwah kalian? Kan dakwah bertahun-tahun kan, responnya tuh gimana? Orang tuh nerimanya gimana? Apa kata mereka? Qalu la ilma lana. Kita nggak tahu. Innaka anta alamul ghuyub. Engkau yang mengetahui hal-hal yang gaib. Allahu Akbar. La ilma lana. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Ada yang pernah jawab begitu nggak? Ngajar di mana? Nurim. Gimana responnya? Jawabannya? Nggak tahu. Hah? Responnya gimana? Yang datang nggak tahu gitu. Ada yang jawab gitu? Pantas. Yang bukan Rasul atau ini. Ini jawaban para Rasul. Apa maksudnya? Kenapa? La ilma lana. Nggak tahu. Innaka anta alamul ghuyub. Engkau adalah zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Dijelaskan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Kata beliau, saya bacakan ya, wa huwa min babit ta'addub ma'a Rabbi azza jalla wa ala. Ini salah satu bentuk beradab dengan Allah. Maksud dari ucapan para rasul adalah la ilma lana binisbati ila ilmikal muhiti bi kulli syai'. Kita nih nggak punya ilmu dibandingkan dengan ilmu engkau yang mencakup segala sesuatu. Wa in kunna ajabna wa arafna man ajabana walakinna minhum man kunna innama nattali'u ala zahirihi la ilma lana bi batini. Allahu Akbar. Kalaupun kita menjawab dan kita tahu siapa aja yang merespon positif, siapa saja yang menerima dakwah kita. Tapi kan kalaupun kita tahu, itu kan secara zahir. Kita nggak tahu batinnya seperti apa. Dan engkau maha tahu. Misalnya, misalnya yang hadir sekian orang misalnya. Emang kita tahu siapa yang ikhlas di antara mereka? Siapa yang tulus ketika datang? Siapa yang tulus, siapa yang terpaksa? Siapa yang tersesat gitu loh. Siapa yang nggak sengaja, siapa yang mau janjian sama orangnya, atau siapa yang dipaksa, di ultimatum sama orang tuanya harus datang, akhirnya datang. Siapa yang datang karena mau pinjam duit sama temennya, terus udah ketemu di kajian, siapa tahu dapat hidayah. Atau siapa yang datang cuma nyari jodoh, terus nangkring di persimpangan-persimpangan jalan, di tempat-tempat yang kondusif dan berharap ada bidadari turun dari langit dan siapa yang tahu? Nggak tahu, kita nggak tahu. Benar nggak sih? Itu Rasul bilang demikian. Nggak tahu gitu. Bayangkan. Gimana? Yang respon positif nggak? Nggak tahu. Allahu Akbar. Para Rasul bilang demikian. Pantaskah kita mengklaim? Rasul bilang demikian. Para Rasul. Kalaupun kita tahu secara dohir, ya mungkin yang secara dohir ini rasa. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak. Siapa yang tawadhu, siapa yang sombong. Siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Siapa yang baik, siapa yang munafik kita nggak tahu.
Lihat bagaimana mereka nggak jauh dari sifat ujub. Dan kita ingat kembali ke poin yang kita sampaikan bahwa amalan itu baru bernilai pas kapan? Pas diterima. Dan amal nggak akan diterima kecuali dua syarat. Apa syaratnya? Ikhlas dan ittiba. Oke, ittiba bisa kelihatan. Ikhlas kita bisa pastikan. Jangankan memastikan orang ikhlas. Memastikan diri kita ikhlas saja jungkir balik kita dan susahnya setengah mati. Bahkan ciri-ciri orang yang ikhlas merasa tidak ikhlas. Man syahida ala ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasul ilal ikhlas. Dijelaskan sebagian ulama seperti As-Susi, barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas mengerjakan sesuatu, maka amalan yang dia klaim ikhlas itu perlu direvisi kembali. Karena ciri orang yang ikhlas tidak mengklaim dirinya ikhlas. Jadi gimana kita menyimpulkan orang lain ikhlas? Menyimpulkan diri kita ikhlas ya susahnya minta ampun. Hadirin Allah muliakan, ini lihat bagaimana jauh dari sifat ujub. Ini pelajaran mahal apalagi di hari ini. Kita husnudzon sama saudara-saudara kita, pihak lain. Tapi mari kita introspeksi ke diri kita. Ini sangat rentan. Karena ini penyakit lama. Penyakit yang dari dulu sudah Allah katakan, nahnu aktsaru amwala wa aulada. Kita ini lebih banyak dari segi harta dan dari segi anak atau keturunan atau kabilah atau network, kita lebih banyak. Ini selalu digunakan dan selalu menjadi salah satu masalah besar dalam setiap peradaban, membanggakan jumlah. Jadi hadirin, hati-hati dalam masalah ini. Kalau itu bisa kejadian di perang Hunain, padahal Nabi SAW masih ada. Nabi SAW ada. Mungkinkah enggak kita aman dari sifat ini? Sufyan Ats-Tsauri, mari kita coba renungkan. Kana Sufyan rahimahullahu ta'ala yaqul idza ra'a halaqata darsi qad kaburat qama ajalan mar'ubah ukhithna wallahi walam nashur. Sufyan Ats-Tsauri kalau majelisnya berkembang menjadi besar, maka beliau bangkit dengan kondisi terburu-buru dan ekspresi beliau ketakutan, hadirin. Jadi ketika kalau kajiannya ramai, beliau gelisah. Kalau kajian majelisnya itu ramai, itu beliau ekspresinya nggak nyaman. Ekspresinya gelisah. Artinya nggak nyaman. Lalu beliau mengatakan, ukhidna wallahi walam nashur. Ini virus bisa masuk dan kita nggak terasa. Maksud virus apa? Ujub. Khawatir ujub beliau. Sufyan Ats-Tsauri, rahimahullah, nama besar di dunia klasik. Atau bisa search nama beliau di Google atau dan hadirin bisa lihat bagaimana kehebatan sosok besar ini. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kalau kajiannya ramai, besar, beliau khawatir. Bukan sunnah, khawatir beliau. Dan beliau khawatir apa? Ujub. Terpukau dengan diri sendiri. Dan tidak beliau sadari. Lalu begitu beliau dalam kondisi ketidaknyamanan itu, fatabi'ahun nasu yawman wa qalu lah. Jadi suatu ketika kajiannya ramai, atau ini bahasa kita ya, bahasa aktual ya, kajiannya ramai, beliau tadi gelisah, nggak nyaman. Akhirnya beliau artinya pas selesai misalnya beliau pulang dalam kondisi nggak nyaman, itu dikejar atau diikuti oleh sebagian orang, sebagian murid-murid dan seterusnya, jamaahnya kalau bahasa kita sekarang. Wa qalu lahu mithluka
Mithluka la yakhafu min dhalik. Kata murid-muridnya, orang sekaliber engkau, wahai Sufyan Ats-Tsauri, insya Allah nggak usah khawatir tentang masalah itu. Sekaliber engkau, nggak usah khawatir dengan ujub, tenang, aman, gitu. Ini mungkin yang kalau engkau kan udah imam besar, nama besar Sufyan Ats-Tsauri. Orang dengan sosok dengan reputasi dan keimanan, ketakwaan, dan ilmu, dan wawasan luas, ilmu hadisnya jauh, fikihnya luar biasa, itu aman dari sifat ujub. Gak usah khawatir lagi. Gak usah khawatir lagi. Sufyan Ats-Tsauri itu gelarnya apa? Syekhul Islam. Syekhul Islam. Imamul Huffaz. Imamnya para Huffaz. Al-Hafidh dalam ilmu hadis. Bukan sebatas hafal Quran ya. Al-Hafidh definisi alul hadis. Kata Imam Dzahabi, Sayyidul Ulama'il Amilin. Ini pemimpinnya ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Jadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Di zaman beliau, ini pemimpinnya beliau. Mujtahid mutlak. Di level tertinggi dalam dunia ilmu. Jadi hadirin Allah muliakan. Maka kembali lagi, orang-orang bilang, sekali engkau Syekhul Islam, Sayyidul Ulama'il Amilin, mujtahid, gak perlu khawatir tentang masalah ini. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri hadirin? Bala, ana akhwafun nasi min dhalik. Justru sebaliknya, aku adalah orang yang paling takut terkena penyakit ini. Allahu Akbar. Syekhul Islam. Kita siapa? Syekh RT aja bukan hadirin. Jadi di level RT aja nih kita pernya masih banyak. Level RT. Ini Syekhul Islam. Sayyidul Ulama Al-Amilin. Jadi sekali lagi, pulang dari sini coba search deh. Cek. Cari di siapa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Nama besar. Baca sedikit tentang kehebatan beliau. Saya, kata beliau, orang yang paling takut gitu, terjatuh dalam masalah ini. Kenapa? Lama a'rifu min dana'ati akhlaqi. Karena aku tahu rendahnya akhlakku. Allahu Akbar. Sayyidul Ulama'il Amilin. Pemimpinnya ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mengamalkan. Bukan kata saya, tapi kata Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala. Di zaman beliau, di zaman beliau. Hadirin Allah muliakan. Pemimpinnya ini. Dan beliau mengatakan, karena saya tahu rendahnya akhlak saya. Allahu Akbar. Lihat bagaimana ulama kita hadirin sekalian. Dan dari sini kita sadar gimana Islam gak berkembang dulu. Sosok-sosoknya tuh seperti ini hadirin sekalian. Yang mengevaluasi diri, yang memperbaiki diri, memperbaiki umat, dan lebih fokus dan merasa diri lebih rendah daripada yang lain. Nggak gampang jatuhin A, nggak gampang jatuhin B, tapi ke diri, dan walk the talk, mengamalkan ilmunya, tapi nggak ujub. Jadi kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan akhlaknya rendah,
Ya akhlak kita basement 3 hadirin. Di bawah tanah gitu loh. Di bawah, Sufyan Tsauri hadirin. Kalau beliau katakan, akhlak saya rendah. Ya akhlak kita kayak bagaimana hadirin sekalian. Itu subhanallah. Hadirin ya Allah muliakan. Lalu beliau mengatakan begini. Wallahi demi Allah. Lau ra'ani Umar Ibn al-Khattab. Kalau Umar bin Khattab melihat saya. Jadi kalau Umar bin Khattab hadir, masih hidup dan lihat saya. Jalisan fi mitri hadal majlis. Duduk di majelis ini dengan jumlah sebanyak ini, kata beliau. La darabani bidurratin wa aqamani. Maka beliau akan menghukumku dan menyuruh aku pindah, jangan duduk sini. Wa qala li anta la tasluh li mithli dzalik. Engkau enggak pantas duduk di majelis seperti itu, sebesar itu. Allahu Akbar. Kalau Umar ada, lalu beliau melihat saya duduk di majelis dengan banyaknya jamaah, turun, nanti yang lain, belum pantas gitu. Hadirin, jangan salah paham, jangan suudzon sama Umar. Gitu. Umar begitu banget Pak Ustadz. Jangan salah paham dan jangan berpikir Sufyan Ats-Tsauri suudzon kepada Umar, tidak. Maksud beliau adalah kualitas saya dengan kualitas para sahabat itu jauhnya minta ampun. Dan Umar ranking 2 terbaik di dunia. Manusia terbaik di dunia setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Dan beliau hidup di era apa? Sahabat. Dan di era sahabat, mana yang lebih afdol? Para sahabat atau Sufyan Ats-Tsauri? Para sahabat banyak yang bisa gantiin gitu loh. Jadi bukan berarti, enggak, bukan kejam, tidak. Tapi belum tahu diri, saya ini bukan siapa-siapa. Saya tuh duduk di sini karena yang nama-nama besar para sahabat sudah wafat misalnya. Saya sebenarnya nggak pantas. Saya duduk di sini karena yang pantas-pantas sudah meninggal. Jadi jangan terpukau wahai Sufyan ke diri sendiri. Kalau ada nama-nama besar, Anda harus menyingkir, Anda harus keluar. Makanya sebagian ulama mengatakan kan kalau sampai bahasa mereka, kalau sampai saya dibutuhkan manusia, maka ada masalah di zaman tersebut. Kok orang kayak saya dibutuhkan? Itu. Saking tawadunya mereka. Jadi beliau duduk di situ hanya dalam rangka bukan karena pantas, karena memang nggak ada pihak lain. Itu yang beliau tanamkan diri, fima makna yang ditanamkan ke diri tersebut. Bukan karena hebat, bukan karena saya layak, saya pantas mendapatkan itu. Kalau bukan saya, siapa lagi? Banyak mas. Gitu. Kan bisa. Loh iya, emang Allah nggak kehilangan, hamba Allah tuh banyak. Kalau bukan saya siapa lagi? Ya banyak. Kan Allah kata apa dalam surat Al-Maidah? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, man yartadda an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan gantikan dia. Al-Maidah 54. Bukan kosong. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah.
Yang Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Anda nggak beramal, ada banyak orang yang akan mengisi. Kita di sini karena taufik Allah, bukan karena kita pantas. Dan kalaupun ada yang hadir, Allah yang kasih hidayah, Allah kasih taufik, bukan karena kita yang jago retorika, kita yang pintar. Enggak. Kita ini bukan siapa-siapa. Ini karena murni taufik dari Allah aja. Itu yang ingin disampaikan Sufyan Ats-Tsauri, ini murni taufik dari Allah, bukan karena saya pantas. Nggak, saya nggak pantas. Ya, tapi cuma apa yang bisa kita sampaikan gitu aja. Jadi, lihat, bayangkan, ini nama-nama besar begitu cara berpikirnya. Dan sekali lagi jamaah sekalian, memang mungkin terkesan asing pada hari ini. Jadi cara berpikir gini, coba jujur ya, hadirin kalau pertama kali dengar hal-hal kayak gini, aneh gak sih? Enggak ya? Kok ada kayak gitu ya? Tapi gini loh hadirin, yang nggak boleh hadirin lupa adalah konsep ini proven, sudah terbukti 15 abad, berhasil mencetak nama-nama besar. Itu poin, itu jangan pernah lupa. Konsep ini bukan konsep pemikiran si A, si B, si C. Makanya kita hanya nukil kan. Kan kita hanya nukil. Bukan hasil pemikiran kita. Ilmu itu kan warisan. Warisan itu turun-temurun. Bukan produk kita. Ini konsep. Nggak boleh ujub segala macam. Ini terbukti 15 abad. Jadi kalau ada orang ingin nggak gitu-gitu, Anda punya konsep apa? Sudah terbukti. Berapa lama? Ya ini pola pikir saya, pola pikir Anda. Ini 15 abad. Mencetak nama-nama besar seperti ini. Mencetak nama-nama besar seperti ini. Dan ini kan Sufyan Ats-Tsauri hanya satu orang. Kita pernah bawakan Uwais Al-Qarni. Begitu kehebatannya, kewaliannya diketahui, pindah, hilang. Bayangkan. Hilang gitu. Ini konsep. Terbukti 15 abad. Melahirkan nama-nama besar. Bukan hanya di tingkat domestik, di tingkat dunia. Dan eksis berabad-abad. Itu poin. Maka jangan pernah remehkan ini, itu tadi. Dan justru dengan sifat seperti ini, mereka dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Jadi jangan pernah, adapun orang-orang yang berpikir saya, terus kagum dengan banyak pihak, mana mereka sekarang? Hilang. Gak eksis. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita buka sesi tanya jawab, insya Allah kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah ampuni dan jaga Ustaz, keluarga, tim dan jamaah secara umum. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah muliakan Imam Ibnu Jamah dan para ulama. Amin ya rabbal alamin.
Selama saya belajar dengan Ustadz di kajian Sabtu malam ini, Ustadz selalu mendorong kami untuk selalu tawadhu, rendah hati, memaafkan, memberikan uzur, tidak menyalahkan orang lain, mengakui kesalahan, introspeksi, dan lain-lain. Dan Masya Allah saya secara pribadi sangat merasakan banyak manfaatnya dan itu konsep yang sangat mulia. Namun di saat yang sama saya sering merasa orang seperti ini dianggap lemah, push over atau cenderung selalu mengalah, tapi mungkin ini saya yang salah dalam mentafsirkan. Jadi mohon nasihatnya agar kita bisa mengamalkan konsep ulama yang Ustadz paparkan dan di saat yang sama tidak lemah, jazakallah khairan. Hadirin Allah muliakan, berbeda antara tawadu merendahkan hati dan dengan ajiz atau lemah. Nabi SAW melarang kita untuk ajiz, untuk lemah. Nabi SAW bersabda, ihris ala main fa'uk wasta'in bila wala ta'jiz atau ta'jaz. Bersungguh-sungguh dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, jangan nyerah, jangan down, jangan. Jadi ada perbedaan berbeda antara mengalah dan lemah, kan itu jelas berbeda. Ketika para ulama kita meminta kita untuk mengalah atau memaafkan atau kasih udur seterusnya, itu bukan karena lemah, tapi itu takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mau balas bisa, tapi kita nggak memilih cara itu. Mari coba kita tanya diri kita. Dan ini butuh kejujuran ya, butuh kejujuran. Sebenarnya kita nih apa apa memaafkan itu karena lemah atau karena karena takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa asal kita mau jujur aja sama diri kita. Walaupun memang ini proses yang panjang hadirin. Proses yang panjang karena seringkali masalah lemah atau kuat ini kan semua masalah porsi dan takaran. Ya nggak sih? Misalnya kan semua orang yang dinilai kuat secara fisik lah, orang yang dinilai kuat dan orang yang dinilai lemah, ini kan semua tentang takaran, porsi dan volume dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah adalah salah satu PR kita adalah bagaimana punya porsi hidup yang seimbang, nggak nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Kalau bahasa ilmunya nggak ifrat, nggak tafrit, itu yang jadi masalah kan. Ifrat itu berlebih-lebihan, adapun tafrit itu kurang dosis. Nah gimana kita tuh di tengah-tengah, tidak ifrat, tidak tafrit. Dan untuk bisa sampai titik itu butuh proses, butuh trial and error. Jadi butuh coba gagal coba lagi, coba gagal coba lalu muhasabah, evaluasi dan seterusnya. Dan memang salah satu kesalahpahaman sebagian pihak ketika mempelajari konsep merendah, dipikir itu lemah, bukan. Enggak. Makanya lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mereka tidak melawan di kota Mekah, bukan karena mereka takut, tapi karena takarrub kepada Allah. Nabi SAW menjelaskan kepada mereka di kota Mekah, saya belum diperintahkan untuk melakukan sebuah movement apapun. Ketika Sumayyah bertanya, kata Nabi SAW, kita baru diperintahkan untuk sabar, tidak melakukan apapun. Gitu. Jadi bukan karena lo mau ini gimana kita tuh sedih, enggak. Ketika penduduk kota Madinah menawarkan Nabi SAW untuk menghadapi orang Mekah setelah bayat Aqabah, Nabi SAW bilang, saya belum diperintahkan untuk menghadapi mereka. Jadi sekali lagi bedakan antara lemah dan bedakan antara merendah, memaafkan dan seterusnya. Merendah, memaafkan itu alasannya takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena nggak mampu atau takut atau nggak berani atau lemah. Itu dua hal yang dan sebenarnya bisa kita nilai kalau kita mau jujur sama diri kita. Sebenarnya saya tadi nggak ngelawan karena saya takarrub atau karena saya lemah, kan itu bisa dicek kalau kita mau jujur sama diri kita, hadirin sekalian. Gitu loh. Iya kan? Gitu.
Misalnya ada hadirin lagi jalan lalu dicegat 15 orang. Terus akhirnya langkah 1000, jurus langkah 1000 kabur. Kan bisa ketahuan, itu Anda nggak ngadepin itu, ngadepin mereka, itu takarub apa lemah hadirin? Coba, 15 orang tuh. Itu Anda hadirin nggak hadapi itu karena takarub atau karena lemah? Lemah itu udah. Dan tapi kan nggak semua orang berani jujur demikian. Ya, gitu. Karena ada sebagian orang coba mereka hadang gue sebelum gue ngaji, gitu loh. Gitu. Pasti lari gue lebih kenceng gitu. Karena setelah ngaji capek malam-malam kalau itu. Kadang-kadang kan suka gitu kan alasan kita. Gue dengar kata Ustadz aja tuh. Padahal lemah kita. Tapi kan kita nggak mau terlihat lemah, itu masalahnya. Banyak orang nggak mau terlihat lemah di hadapan pihak lain. Padahal kita memang nggak berdaya. Sebenarnya itu bisa didiagnosakan kalau kita mau jujur sama diri kita. Dan kalau kita belum bisa seperti itu, jangan berkecil hati, coba lagi dan kuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu mencintai hal-hal besar. Wa yakrahu safsafah dan benci dengan hal receh. Jadi Nabi SAW meminta kita untuk berpikir besar dan punya cita-cita besar dan menjalankan atau mengejar cita-cita tersebut. Dan cita-cita besar hanya untuk orang-orang besar. Orang-orang yang punya keberanian, orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang punya work ethic yang bagus, semangat juang yang luar biasa. Kalau nggak akan bisa. Kata para ulama, masail kabir lil kibar, semua urusan-urusan besar hanya untuk orang-orang besar. Itu Nabi SAW. Makanya Nabi dan para sahabat, Nabi SAW dan para sahabat kan demikian. Dan itu harus kita ingatkan. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan di kedua-duanya ada kebaikan. Dan kuat di sini pertama kuat iman, imannya lebih kuat, hati lebih kuat, lalu setelah sama-sama kuat fisik. Mentalitas, gitu. Mentalitas penting. Kita harus punya azam yang kuat. Kan kita diperintahkan punya azam yang kuat. Salah satu sifat mulia seorang mukmin adalah azam. Azam itu apa? Azam itu adalah tekad untuk memulai sesuatu, menjalani sesuatu, dan menyelesaikan sampai selesai. Atau apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itu poin. Jadi kita diperintahkan untuk salah satu sifat mulia, akhlak yang mulia, dan mentalitas orang-orang beriman adalah azam. Azam. Makanya hadirin Allah muliakan. Kita tahu para nabi dan rasul itu sangat banyak. Dan yang terbaik di antara mereka ada berapa? Ada 5. Siapa aja? Siapa yang bisa sebutkan? Tunjuk tangan. Oh ya, fadhil. Langsung aja langsung. Waktu udah habis. Bismillah. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga Nabi Isa alaihissalam, yang ke Ulul Azmi Ustaz. Apa? Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Antum dilihatin satu masjid loh ini. Kita buat dia grogi ya. Coba kita lihat mentalnya gimana. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kayaknya antum harus diketawain dulu baru keluar itu. Iya. Ada kaidah kan itu kalau amru tasa, kalau kondisi menyempit itu orang akan meluas. Jadi bayangkan, jazakallahu khairan. Apa namanya? Dari begitu banyak nabi dan rasul, ada 5 rasul terbaik. Ada 5 rasul terbaik. Dan gelar mereka bukan rasul-rasul
yang paling cerdas misalnya. Enggak. Bukan kecerdasan yang diangkat. Bukan kejeniusan yang diangkat. Tapi yang diangkat apa? Azm, ulul azmi. Pemilik azm yang luar biasa. Bukan kecerdasan loh yang diangkat. Padahal mereka orang-orang paling jenius di dunia. Jelas, nggak diragukan lagi, mereka orang paling jenius di dunia. Orang-orang paling baik di dunia jelas. Tapi yang diangkat oleh Allah adalah sisi azm. Mereka tuh punya tekad luar biasa. Tekad untuk memulai sesuatu kebaikan. Lalu menjalani dan menyelesaikan. Masalah kita kan nggak berani memulai. Gitu. Dan yang berani memulai sebuah mimpi hanya minoritas orang. Dan yang berani memulai sebuah mimpi itu berhenti di tengah jalan. Gak sabar dalam menjalani itu. Padahal seharusnya kita berani memulai, jalankan dan selesaikan. Makanya Allah katakan kalau kita kalau kita ingin mengikuti Nabi SAW, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Allah kata dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, maka bersabarlah sebagaimana kesabaran ulul azmi dari para rasul. Ulul azmi. Ini menarik loh. Mereka orang paling jenius, mereka orang paling cerdas, mereka orang paling hebat, tapi justru yang diangkat oleh Allah untuk menjelaskan the best of the bestnya. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Para nabi udah manusia terbaik. Para rasul manusia terbaik. Manusia terbaik dari yang terbaik, justru yang diangkat sisi azam. Makanya orang yang berhijrah harusnya kelihatan di sini. Bukan lemah, bukan putus asa, bukan lemes. Orang yang berhijrah itu semangat-semangat. Dan prestasinya tuh naik, produktivitasnya lebih bagus. Karyanya harus ada, lebih banyak daripada sebelum dia berhijrah. Itu keliru. Itu poin. Nabi SAW, para sahabat dan seterusnya, itu ngebuka Palestina, membuka Baitul Maqdis, lalu masuk ke Mesir, lalu masuk ke Afrika Utara, lalu habis itu masuk ke Eropa dari Gibraltar. Itu sejarah nggak bisa dibantah. Jadi keliru. Kalau itu kita bertaubat dan berhijrah, itu rumusnya hanya akan membuat seseorang lebih kuat, lebih baik, lebih tawadu, lebih bermental baja, dari mental pecundang, jadi dari loser mentality ke winner mentality, dari pecundang mentalitas ke pemenang mentalitas pemenang mereka itu, bukan lemah. Walaupun mereka budak di zaman mereka nggak bisa di otak, nggak bisa digoyah. Bilal tuh nggak bisa digoyah. Bilal tuh budak, hadir, tapi nggak bisa digoyah. Mau disiksa, mau diapa, tetap aja lempeng. Ini itu poin, nggak lemah. Sumayyah, wanita tua, tapi nggak bisa digoyang, Sumayyah. Itu poin. Pada disiksa, hadirin. Ini pelajaran bagi kita. Jadi bedakan antara memaafkan tawadu dengan lemah, enggak. Jalan-jalan terus gitu. Tetapi hormat sama orang, baik sama orang, tawadu sama orang, santun sama orang. Tapi itu bukan lemah. Nama-nama besar demikian. Sekali lagi, azam itu adalah bagian yang gak bisa dipisahkan dengan sejarah orang-orang beriman. Dan Nabi kita dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti kesabaran ulul azmi minar rusul. 5 Rasul terbaik alaihi wassalatu wassalam. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata saudara-saudara kita tentang belajar perbaiki bacaan Al-Fatihah? Alhamdulillah, sepanjang tahun ini, saudara-saudara kita berkesempatan memperbaiki bacaan Al-Fatihah setiap pekannya bersama Muhajir Project Tilawah. Mengapa mereka berjuang untuk bisa belajar ini dan bagaimana pengalaman mereka selama belajar? Namanya kewajiban, dalam sholat pun kewajiban ada Al-Fatihahnya juga ya.
Untuk Al-Fatihah makanya saya ingin memperbaiki bacaan Al-Fatihah saya. Dalam pembacaan ya panjang pendek dan beberapa huruf ko dengan kaf, do dengan da. Jadi lebih tahu lagi gimana cara memposisikan lidah kita, mulut kita, jadi supaya lebih sempurna dalam membacanya. Sangat penting ya, karena yang diajarkan itu sangat dasar. Pertama kan Al-Fatihah, tapi sebelum Al-Fatihah itu antara huruf itu harus jelas. Jadi setelah jelas baru kita bisa baca Al-Quran dengan benar gitu. Karena dipakai untuk sholat kan ya. Apalagi kalau kita sudah jadi suami ya, kepala rumah tangga. Ayo, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran bersama Muhajir Project Tilawah melalui program beasiswa penuh Tahsin Al-Fatihah. Kita insya Allah dapat juga menjadi bagian dari perjuangan para penuntut ilmu melalui ragam program Muhajir Project Tilawah lainnya, seperti pembinaan pengajar Al-Quran, pembinaan dai Islam, program pengambilan sanad Al-Quran, dan lainnya. Salurkan infak terbaik kita melalui